kamu taruh apa file di apa screen atau namanya apa itu? Share screen. Share screen dia. Kamu sudah cukup ke YouTube aja. Siap, Syekh. Jangan marah. Siap, Syekh. Ini kayak marah. Jangan. Enggak, Syekh. Masya Allah. Kalau marah nggak ngomong saya, Syekh. Diam kalau marah. Bismillah. Oh, itu bagus. Bagus. Kalau begitu ini bagus. Iya. Kalau saya marah nggak ngomong sama orang, Syekh. Alhamdulillah. Ini bagus. Sudah. Setiap hari kamu marah aja. Masya Allah. Sudah Mbak Hera, bisa di share screen, Mbak? Aku sudah bagi hostnya. Kenapa begitu, Via? Iya, Via, Syekh. Kenapa, Syekh? kamu keluar. Kenapa? Apa namanya ini? Kenapa keluar dari host? Oh, enggak kan Mbak Hera mau share screen, Syekh? Share screen bisa, yang co-host bisa juga. Oh maaf Syekh, saya ini. Saya enggak ini. Iya, iya, Syekh. Saya ya. Ini Anisha Azlan jadi co-host. Iya. Ya, saya pun nggak tahu. Iya, 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 Ya, sebentar. enggak masalah, tidak masalah Anisha. Sekarang Mutmainah jadi host. Heran tidak ada co-host, pilih co-host bukan host. Iya, 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 Syekh. Siap, Syekh, siap. Nah, sekarang bisa. Oke. Kita sudah mulai. Mau dimulai sekarang bisa, Syekh. Sudah. Kita sudah mulai. Ini sudah 25. Mudah-mudahan dan bisa menyusul insyaallah. Ini file PowerPoint ada terjemahnya dalam bahasa atau dari saya aja? Oke. Ya, yang Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim. Mulai ya. mulai, Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا ونوينا بذلك أن الله ينفعنا ويرفعنا ويجعلنا من أهل العلم ومن أهل اليقين ومن أهل الصلاح وأن يبارك في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا ونوينا ما نوى جميع السلف الصالح في أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على ما يحبه الله ويرضاه وعلى ما يحبه رسوله صلى الله عليه wasallam. Yang pertama-tama saya minta maaf dari yang dengar, yang hadir, yang ikut. Ini bahasa saya bahasa harian, belum bahasa yang resmi. Tapi biar saya bisa jalan juga. Kalau saya berhenti tidak jalan, pasti tidak bisa jalan. Harus jalan walau sedikit-sedikit. Ini pertama. Yang kedua, biar saya bisa sampaikan maklumat yang saya paham atau yang saya hafal ke murid saya walau di bahasa harian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan amal kita, pelajaran kita, ngajaran kita, niat kita, semuanya. Yang ketiga,
lebih afdal dari tidak tahu apapun dari masalah agama atau tasawuf atau tazkiyah atau tarbiyah. Harus kita walau belajar sedikit, lebih afdal tidak belajar sama sekali. Kalau anta'ti mutaakhiran, datang walau terlambat, lebih baik dari tidak datang sama sekali. Itu penting. Datang walau terlambat, ini sebelum akhirnya, sebelum tutup majelis datang, alhamdulillah, lebih afdal dari kalau kamu tidak datang sama sekali. Di sini di buku Bidayatul Hidayah, seharus kita tahu ini buku tentang apa itu nanti. Yang penting sekarang sebelum kita masuk, siapa yang karya buku Bidayatul Hidayah? Ini Al-Imam Al-Ghazali. Kita sudah dengar terus di buku tasawuf, di buku agama semuanya Al-Ghazali, Al-Ghazali, Al-Ghazali. Itu siapa Al-Ghazali? Siapa itu Al-Ghazali? Lahir di mana? Di tahun mana? Abad mana? Al-Imam Al-Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 3 kali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Itu namanya. Dan ayah dan kakek 3. Kakek yang keempat itu Ahmad Al-Ghazali. Yukanna bi Abi Hamid. Itu kalau punya anak di dalam bahasa Arab mereka panggil Abu Fulan. Abu Muhammad, Abu Ahmad, Abu Hamid, Abu Saleh, Abu Abdullah, Abu Faisal, Abu. Kalau perempuan Ummu Abdullah, Ummu Fatimah, Ummu Saleh, Ummu kada. Ini di dalam bahasa Arab namanya kunyah. Kunyah itu kalau mulanya ab atau ayah, nama ayah atau ibu. Ibu Fatimah beda sama orang Indonesia, Ibu Fulana. Ibu Fatimah artinya Fatimah, tapi enggak. Ini orang Arab, Ummu Fatimah artinya ini umminya, anaknya Fatimah. Nama Ummu itu beda, masih beda. Oke. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tausi. Dari Taus. Taus itu yang sekarang di namanya Iran. Waktu itu namanya ke Khurasan, Afghanistan, Kazakhstan. Yang sekarang namanya Afghanistan, Kazakhstan, Tajikistan, Pakistan. Ini di tempat itu. Yukanna bi Abi Hamid wa yulaqabu, laqabnya itu nama yang apa bahasa Indonesia, laqab enggak tahu laqabnya dalam bahasa Indonesia, tapi yulaqabu bi hujjatil Islam. Hujjatul Islam. Al-Imam Al-Ghazali ini ada masalah, ada cerita di namanya. Ini ada dia apa? Ada cerita waktu dia karya Ihya Ulumuddin. Waktu dia karya Ihya Ulumuddin, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa buku Ihya Ulumuddin, kasih ke badan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lihat ini buku saya gimana, bagus atau enggak. Rasulullah lihat, buka buku, lihat ini, bilang bagus. Kasih ke Abu Bakar, ke Umar. Semuanya lihat buku, bilang bagus. Oke, alhamdulillah. Tapi dia tanya, nama kamu siapa? Dia jawabannya apa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ada yang di sebelahnya, di cerita itu ada di sebelahnya bilang, kenapa kamu jawaban panjang? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa tidak jawab Muhammad Al-Ghazali aja, cukup. Itu cerita juga di dalam mimpi itu, kayak Sayyidina Musa alaihi salam ada hadir waktu Imam Al-Ghazali kati buku Ihya Ulumuddin kepada Nabi Muhammad SAW, kayak Al-Imam atau Sayyidina Musa alaihi salam hadir. Waktu Rasulullah tanya Al-Ghazali, nama kamu siapa? Dia jawabannya Muhammad Al-Ghazali. Dia Sayyidina Musa di dalam mimpi bilang sama dia, kenapa kamu jawaban itu? Cukup Muhammad Al-Ghazali aja.
Sayyidina Musa, Sayyidina Al-Ghazali minta izin kepada Nabi Rasulullah, boleh saya jawab sama Sayyidina Musa? Ya boleh, silakan jawab kamu apa. Bilang sama dia, ya wahai Musa, Allah Ta'ala tanya kamu apa di tangan kamu? Kamu bilang hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Artinya jawabannya banyak seperti saya. Ini cerita dari nama Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Miladuhu wulida Al-Imam Al-Ghazali lahir di tahun 450 Hijriyah. 400 yani ke abad kelima. Abad kelima, Al-Qarn Al-Khamis. Di Madinah Taus min biladi Kharusan. Di Madinah ini kota namanya Taus dari negara Kharusan atau Kharasan. Itu Kharusan itu dekat Naisabur. Naisabur itu dekat tempat Imam Al-Bukhari, tempat Imam Muslim, Tirmidzi, beberapa ulama waktu itu masih ulama banyak di zaman itu atau di kota itu kota ulama. Al-Imam Al-Ghazali lahir di kota itu Madinah Taus min bilad Kharusan. Semuanya orang-orang saleh, orang-orang ahli ilmi waktu itu di abad zaman di situ. Ayah Al-Imam Al-Ghazali juga orang baik, orang saleh. Suka atau cinta ilmu agama atau menuntut ilmu. Juga Al-Imam ayah Imam Ghazali orang yang cari makanan yang halal. Apa itu cari makanan yang halal? Dia tidak makan kecuali kalau dia kerjanya dari tangannya. Kalau ada hadiah, kalau ada duit dari fulan, kalau ada, dia terima tapi sedekah. Kenapa? Dia tak khawatir mungkin ini dari riba, mungkin ini dari haram, mungkin. Ada berapa kemungkinan di kepalanya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali ayahnya tidak suka makan kecuali kalau dia kerja di tangannya diri sendiri. Artinya apa? Artinya ayah Imam Ghazali kerja terus, makan atau hartanya halal 100%. Dia tahu dari mana masuk, bagaimana cara masukkan harta halal dari cara halal atau tidak. Oke. Fakana ya'malu fi sina'ati ghazli as-suf. Saya enggak tahu di dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang namanya apa? Keton, ya kan? Yang dari pohon, membuti, namanya apa? Suf. Dalam bahasa Arab suf. Dalam bahasa Indonesia keton, ya kan? Siapa yang bantu? Ya, iya Syekh. Keton ya. Itu biar jadi bantal, biar jadi selimut harus bukul dulu ya kan? Ini di dalam bahasa Arab namanya ghazlus suf. Ghazlus suf. Juga dia suf itu dari kambing, rambut apa? Domba. Ambil rambut terus perbaiki juga sampai jadi bisa jadi jaket, bisa jadi baju, bisa jadi selimut, bisa ini dari kambing ya kan. Ini namanya kalau kerjaan itu namanya ghazl. Jadi namanya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali karena ayahnya kerja di ghazlus suf, namanya ghazlus suf. Wa yumawwinu nafsahu wa usratahu min 'aid dzalikal amal. Kerjanya dari itu, terus harta yang dari dapat atau kajian dari kerjaan itu makanannya, minumannya dari itu. Jadi makanannya halal. Itu zaman mereka kita bisa bilang seperti sekarang. Kita kerja bisa cari ilmu, tapi mereka juga kerjaannya berat, bisa hadir majelis agama. Seperti Sayyidina Umar, dia kasih cerita di Sahih Al-Bukhari. Saya sama tetangga saya kasih seperti apa bahasa Indonesia bilang jadwal. Kalau dia pergi kerja, cari harta untuk saya sama dia. Saya duduk sama Rasulullah, ambil ilmu dari Rasulullah. Kalau dia datang atau balik, saya kasih tahu Rasulullah hari ini bilang gini. Kasih apa yang belajar dari Rasulullah SAW. Hari kedua kebalik.
Sayyidina Umar pergi duduk. Tadi Sayyidina Umar duduk. Besok enggak, tetangga duduk, Sayyidina Umar pergi kerja. Itu cara sahabat dan abad yang pertama, yang kedua, al-qarn al-awwal wa tsani, biar tidak hilang waktu atau biar dia dapat manfaat dari ilmu ulama yang di sebelahnya, dari orang saleh yang di sebelahnya. Ayah Imam Ghazali seperti itu. Dia bilang kerja, setiap hari kerja dari tadi, kerjanya tadi, tapi juga bisa hadir majlis-majlis ulama. Bisa hadir belajar fiqh, bisa hadir majlis wa'ad itu yang kasih nasihat mau'izah. Terus فكان إذا حضر دروس الفقه سأل الله أن يرزقه ابنا فقيها. Itu ayahnya. Ini yang kita seharus cari niat yang baik. Jangan bilang, oh saya belum punya kalau perempuan belum punya suami, tidak usah niat. Enggak. Harus dari sekarang niat saya, kalau saya nikah, insya Allah mudah-mudahan anak saya jadi orang ahli Al-Quran, jadi ahli agama. Sebelumnya juga cari orang yang baik. Mudah-mudahan jodoh saya atau istri saya orang baik. Cari yang baik, jangan cari yang punya harta, yang punya rumah luas, yang punya mobil mewah, yang punya harta banyak. Jangan. Niatmu niat agama biar istri jadi benar agama, anaknya jadi orang agama, orang ahli agama. Ini yang seharusnya. Ayah Imam Ghazali rahimahullah, waktu dia kerjaan itu balik ke majlis ulama, kalau hadir majlis fikih, niatnya insya Allah atau mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih anak yang jadi faqih. Kalau hadir majlis wa'ad, yang majlis nasihat, mudah-mudahan anak saya jadi gini. Kalau hadir majlis ilmu ulama, mudah-mudahan anak saya jadi alim. Itu karena niatnya dari awal. Itu ada beberapa ulama bilang, siapa yang buka di hatinya niat baik, satu niat baik, Allah Ta'ala bantu dia buka 70 pintu taufik. Biar dia bisa kerjaan yang niatnya dalam. Seharus kamu man fataha ala nafsi dalam bahasa Arab, kalau ada yang bisa terjemah, kalau ada yang bisa terjemah ke bahasa Indonesia juga boleh. Man fataha ala nafsihi bab niyatin minal khair, fataha Allahu alaihi bab 70 baban min abwabit taufiq. Siapa yang buka pintu niat yang baik, Allah Ta'ala bantu dia buka 70 bantu taufik biar dia bisa kerjaannya. Saya mau buku niat apa? Saya buka niat di hati saya, insya Allah saya jadi apa? Atau insya Allah saya ngajarin fulan. Insya Allah saya mau ngajarin hari ini fulan. Ini niat baik. Bagaimana taufik Allah Ta'ala? Enggak. Setelah fulan datang, ada berapa orang fulan dan fulan dan fulan dan fulan hadir. Jadi saya tidak ngajar satu. Jadi berapa orang. Itu maksudnya yang kalau buka satu niat baik, Allah Ta'ala bantu 70 niat yang taufik. Oke. Ini cerita-cerita ayahnya. Tapi langsung ayahnya meninggal. Baru anaknya ini Al-Imam Al-Ghazali lahir. Al-Imam Al-Ghazali lahir dan kakaknya atau adiknya namanya Ahmad mungkin juga lahir, ayahnya meninggal. Tapi karena ayahnya sudah setiap hari kerja, setiap hari kumpul-kumpul duit, harta dari kerjanya, jadi punya duit juga, punya tanah, punya harta banyak. Setelah dia meninggal, ayahnya sebelum meninggal, dia kasih wasiat ke fulan. Ada satu orang yang namanya orang saleh. Dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dia bilang, awsa bihima sadiqan lahu min ahlil khair. Ada teman ayahnya orang baik, dia wasiat kepada anaknya, kepada ini temannya. Ini anak saya masih kecil, saya punya harta ini,
saya minta tolong membimbing anak saya selama ini masih kecil. Jazakumullah khair, itu wasiat. Tapi dia pilih orang yang saleh. Ini yang seharus di dalam wasiat Rasulullah suruh setiap orang harus ada wasiat, harus cari orang yang baik, orang saleh, biar bisa membimbing anakmu atau istri atau hartamu yang di dalam hal yang bagus, hal yang baik. Jangan kamu cari orang yang mungkin mubadzir, orang yang mungkin ambil harta tidak kasih anak, enggak. Imam Ghazali wasiatkan ke ayahnya, wasiat Imam Ghazali ini yang Muhammad dan adiknya namanya Ahmad, ke fulan ini yang orang saleh. Subhanallah, karena ayahnya dari awal mau kasih anaknya harta halal, berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, harta yang dari ayahnya sudah habis. Dari teman ayahnya sudah habis. Tidak bisa lanjut ini kasih makanan yang halal. Juga berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah pasti. Kalau kamu makan, kalau kamu punya harta, tapi makan dari harta itu tidak ada tijarah usaha atau jualan atau ini biar tambah, pasti kurang, pasti habis. Ya, ini sebabnya jadi yang orang saleh ini bawa Imam Ghazali dan anaknya ke madrasah itu seperti sekarang pondok gratis, bilang di sini pondok gratis. Masukin anak itu pondok bisa kafalah yatim dan du'afa di Indonesia, seperti Indonesia. Kafalatul yatim wa du'afa. Taruh Imam Ghazali dan adiknya di pondok. Kenapa? Karena dia tidak kasih harta. Halo sahib. معي درس. درس لحمك ها؟ ايه درس. ما تتهص بعدين يقول له ضرب كبا ضربك ايش؟ اوكي حبيبي. Ya, oke. Kita sampai Imam ini tetangga Imam Ghazali yang saleh, tetangga ayahnya, taruh Imam Al-Ghazali di Madrasah An-Nizamiyah. Madrasah An-Nizamiyah ini seperti bentuk gratis, dia kafalah untuk yatim. Kenapa? Karena dia tidak bisa kasih makanan halal. Itu Imam Al-Ghazali di akhir umurnya waktu dia jadi orang ulama, dia bilang talabna al-ilma li ghairillah, itu kata dari sebelum Imam Ghazali, tapi ada beberapa ulama bilang begitu. Talabna al-ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Kita menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala. Ini karena dia tidak bisa makan. Mau makan yang halal. Niatnya dari awal bukan niatnya karena Allah Ta'ala. Dia bilang talabna al-ilma li ghairillah. Fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Ilmu tersebut tidak mau kecuali karena Allah Ta'ala. Harus saya karena Allah Ta'ala. Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya waktu saya masuk bukan karena Allah Ta'ala, tapi setelah saya jadi ulama, insya Allah mudah-mudahan saya ahli salah, ahli syari ridha Allah Ta'ala dan syari atau ilmu saya karena Allah Ta'ala. Oke, subhanallah. Talabul ilm itu bidayah ta'allamuhu ala sadiq walidi. Imam Al-Ghazali waktu mulai belajar dari ini teman ayahnya. Terus juga masuk ini madrasah An-Nizamiyah yang tadi kita bilang. Ayo. Al-Imam Al-Ghazali setelah itu sudah jadi bisa pergi cari ilmu atau menuntut ilmu, pergi ke mana? Pergi ke Nisabur. Nisabur itu jauh dari kampung Imam Ghazali. Kampung Imam Ghazali tidak kita tadi bilang Taus. Sekarang dia pergi ke Nisabur. Nisabur itu yang saya tadi bilang ini tempat lahir Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wah, kenapa? Karena di situ seperti kalau kita bilang di Hadramaut, Tarim, kota ulama, Zabid, kota ulama. Itu Nisabur waktu itu. Nisabur itu kota paling besar yang ada ulama-ulama di waktu itu. وعمارة بالعلم والعلماء والثقافة الواسعة. وهناك بنيسابور لازم إمام الحرمين.
Imam al-Haramain ini Al-Imam al-Juwaini. Imam al-Juwaini orang ulama besar di mazhab Imam Syafi'i. Itu nanti bahasannya luas kalau kita. Tapi ini Imam al-Haramain, namanya Imam al-Haramain Makkah dan Al-Madinah. Apa Imam al-Haramain? Karena dia jadi paling mulia, faqih paling mulia. Wa akhadha anhu al-ilm, belajar sama Imam al-Haramain ilmu agama atau menuntut ilmu agama dari Imam al-Haramain. Hafizal Quran, menghafalkan Al-Quran. Wajadda wajtahad, dia semangat terus cari ilmu. Wal ma'arif hatta bara'a fil fiqh, sampai dia jadi orang faqih. Terus wa ghairihi wa tawassa'a bidzalika hatta bara'a fil madhhab, sampai jadi orang yang mulia di madhab Imam Syafi'i. Wal khilaf wal jadal, karena waktu itu ada Mu'tazilah, ada berapa firqah, dia jadal. Jadal itu namanya apa? Munadharah. Saya enggak tahu munadharah itu. Dua orang bilang ini saya yang benar karena saya yang benar karena hadis ini gini. Itu bilang enggak, kamu salah gini. Ini namanya dalam bahasa Indonesia apa? Munadharah. Di dalam bahasa Arab al-munadharah. Dalam bahasa Indonesia apa? Siapa yang bantu? Debat gitu, Syekh. Apa? Berdebat. Jidal nih, kalau berdebat itu jidal ya. Jidal. Tapi itu kalau niatnya bagus itu boleh. Kalau niat tidak bagus itu yang haram. Terbas. Paham enggak? Ya Allah. Terbas. Oke. Oke. والخلاف والجدل والأصلين والمنطق والحكمة والفلسفة. Ini Imam Ghazali belajar berapa ilmu yang waktu itu butuh. Sekarang kalau kita belajar fikih, hadis sudah cukup. Tapi waktu itu al-mantiq, al-balaghah, al-falsafah, biar ada banyak orang-orang yang masuk di ilmu itu. itu ilmu zamannya. Oke. فين بتروح؟ يلا ارجع. ها خلاص ارجع البيت. ها وكان عمره آنذاك, ini waktu Imam Ghazali jadi orang sudah ahli ilmi falsafah, balagha, aslain, mantiq, hikmah. Dia umurnya masih al-thamina wal-20, 28 tahun. Sudah jadi ulama, ahli ulama besar. Oke. Al-Imam al-Haramain, lihat ini umurnya masih 28 tahun, tapi seperti ulama yang besar. Paham semuanya, paham agama, paham fikih, paham falsafat, paham ini. Dia suka Imam Ghazali, mendekati Imam Ghazali kepada dia. Terus kasih nasihat, kasih semangat sampai jadi Al-Imam Al-Haramain bilang Al-Imam Al-Ghazali bahrun mughdiq. Sampai dia bilang Imam Ghazali itu seperti laut. Maksudnya ilmunya. Walakinnahu lam yasil ila ad-darajat al-ulya bil huwaina. Dia kasih nasihat sama yang lain. Waktu tanya bagaimana Imam Ghazali, dia bilang Imam Ghazali itu laut yang luas, tapi dia tidak sampai di situ sampai jadi laut itu karena dia malas atau tidur, enggak. Dia semangat atau hafal, murajaah, baca agama. Oke. Setelah dia Al-Imam Al-Ghazali jadi umurnya Al-Imam Al-Haramain bantu dia atau membimbing dia, Imam Ghazali tambah berkenal sama yang lain-lain, karena Imam Haramain itu ahli fikih Imam Syafi'i yang luas. Mereka kenal Imam Haramain. Ini Imam Haramain sudah kasih tahu sama temannya, ini Imam Ghazali gini. Jadi Imam Ghazali orang berkenal ini, banyak kenal Imam Ghazali. Juga banyak yang suka, banyak ini faham agamanya, ilmunya bagus. Al-Imam Ghazali tambah bahasa Indonesia bilang mungkin masyhur seperti ulama yang
di Indonesia sekarang fulan, oh masya Allah nomor 1, fulan yang kedua nomor 2, ya, terus berikutnya. Tapi Imam Ghazali, Imam Al-Haramain, dia suruh Imam Ghazali balik ke madrasah An-Nizamiyah. Madrasah An-Nizamiyah itu yang bentuk tadi dia belajar di pondok waktu ayahnya meninggal, teman ayahnya taruh Imam Ghazali di pondok itu, dia jadi guru di situ. Guru di situ madrasah Nizamiyah itu madrasah luas, seperti ini contoh aja, seperti kalau kita bilang Gontor, ini pondok yang luas di Indonesia, semuanya kenal. Itu madrasah Nizamiyah waktu itu di Taus, seperti sekarang ini masyhur. Oke. الوزير نظام الملك قدم الإمام الغزالي إلى مدينة بغداد في شهر dia datang ke Baghdad di tahun 484. وباشر مهام عمله, dia mulai langsung ngajarin agama. وقام بالتدريس في تلك المدرسة العظيمة وأعجب الناس, manusia semua atau orang-orang yang di situ suka ilmu Imam Ghazali karena dia luas. Oke. Juga katanya, bicaranya bagus. Ya. Bicaranya yang bagus. Ya. Bicara bagus, ilmunya bagus. Wa kamal fadlihi, juga orang baik, salih. Lidahnya fasih. Oke. Wa balaghat mantiqi. Ini kenapa mereka suka fasih? Karena di situ itu bukan orang Arab. Itu orang Faris, bahasanya bahasa selain bahasa Arab. Tapi Imam Ghazali karena dia menuntut ilmu dari waktu kecil, jadi lisannya atau lidahnya fasih. Wa aqbalu ala al-ilm, mereka datang ke Imam Ghazali cari ilmu dari Imam Ghazali. Wa intafa'u bi'ulumihi wa husni adaihi, itu caranya atau karena dia jadi guru di Al-Madrasah Nizamiyah, tambah terkenal atau berkenal mereka sudah lebih luas, karena madrasah Nizamiyah itu besar. Berapa ulama belajar di madrasah Nizamiyah, sudah Imam Ghazali guru di situ, mereka tambah syuhra atau tambah terkenal atau ma'ruf, masyhur kepada ulama-ulama di zaman tersebut. Masalah yang di situ itu Imam Al-Ghazali, dia di buku Al-Munqidh min Adh-Dhalal bilang, saya waktu itu sudah jadi masyhur, banyak manusia yang kenal, itu nafsu sudah jadi sombong, ya kan? Nah, itu yang bahaya sama ahli agama, sama ahli ilmu. Kalau walau ahli Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran, langsung mulai sombong. Wah, bacaan saya bagus, fulan tidak bisa baca, fulan tidak bisa belajar seperti saya, fulan tidak bisa hafal ini, fulan gini, fulan. Ini bahaya. Imam Ghazali dia bilang di buku Al-Munqidh min Adh-Dhalal, waktu saya jadi guru di Al-Madrasah Nizamiyah, saya sudah nafsu saya mulai sombong sama orang-orang yang lain. Jadi bahaya. Bilang saya tidak suka. Hal itu saya tidak suka. Langsung Imam Al-Ghazali tiba-tiba dia pergi atau keluar dari Al-Madrasah An-Nizamiyah, karena adiknya Ahmad sudah ada. Kasih ke adiknya, kamu urus madrasah ini An-Nizamiyah atau membimbing sekolah, saya mau khalwah. Khalwah apa itu khalwah? Siapa yang tahu khalwah itu? Dalam bahasa Indonesia juga khalwah, ya kan? Khalwah itu saya mau Khalwah juga apa? Menyendiri, Syekh. Khalwah. Oke. Khalwah itu manfaatnya, kalau kita tahu, bukan kalau kita, pasti kita tahu Rasulullah SAW sebelum turun wahyu, dia tinggal di mana? Di gua Gharu Hira, ya kan? Atau Gharu Thawr. Gharu Thawr. Dia pergi ke situ, tinggal di gua itu Thawr. Berapa dia, Sayyidatina Khadijah bilang berapa hari? Sampai 10 hari, sampai sebulan dia naik duduk di situ. Waktu itu belum ada salat, puasa, belum. Tapi dia fikir dan zikir.
kepada Allah Ta'ala. Terus melihat dunia ini, pikiran bagaimana ini, dari mana, kenapa, itu yang namanya khalwat. Ahli ilmu tarbiyah, ilmu tarbiyah itu ambil dari hal Rasulullah SAW waktu di Gharu Thaur, ambil ini masalah khalwah. Kalau mau muridnya atau kalau dia lihat muridnya baik, bagus, bisa bisa terima nasihat dari guru, dia suruh murid-muridnya khalwah. Ada khalwah 10 hari, ada khalwah 20, ada sampai 40, ada berapa cara, itu beda-beda sama berapa ahli tarbiyah. Di dalam khalwah itu ada beberapa syurut, itu nanti kalau kita belajar insyaallah kita kasih tahu syurutnya atau syaratnya nanti ini di buku ini. Tapi dalil khalwah itu dari mana? Dari Rasulullah, dari sejarah Rasulullah SAW atau dari siratun Nabi Muhammad SAW. Waktu sebelum turun wahyu dia tinggal atau nginap beberapa hari di Gua Thaur. Oke. Al-Imam Al-Ghazali waktu dia sudah jadi paling mulia, paling terkenal di tempatnya, dia keluar dari madrasah nizamiyah masuk khalwah. Itu di tahun 488. حصل ذلك التحول المفاجئ في حياة الإمام الغزالي وانقلب الأمر إلى حال آخر. Dari terkenal sampai dia jadi malu, takut, enggak mau duduk sama ulama, enggak mau bicara, enggak mau kasih ilmu sama orang lain. Faqad ikhtara al-Imam al-Ghazali al-uzla wa taraka at-tadris. Al-uzla itu sendiri, tinggal sendiri, tidak campur sama manusia. وترك التدريس في المدرسة النظامية وسلك طريق الزهد والانقطاع عن مخالطة الناس. طريق الزهد itu ambil makanan yang cukupnya, tidak fikir ke depan, tidak fikir mau rumah atau mobil atau yang bagus, enggak, sudah yang ada aja sudah cukup. فكان يبدو عليه أنه مريض عليل بعلة مجهولة. Depan manusia lihat Imam Ghazali kayak sakit, ada penyakit, tapi apa itu penyakitnya? Tapi penyakitnya itu bukan penyakit badan, penyakitnya fikir. Dia lihat di dalam buku Al-Munqidh min Adh-Dhalal, dia bilang saya sudah masuk sama orang falsafah, masuk sama Mu'tazilah, masuk sama fulan, sama ada berapa taifah tahu jalan yang bagus, tahu mereka yang bagus apa. Oke. فكان يبدو عليه أنه مريض عليل بعلة مجهولة قد اعتل منطقه وضعفت شهيته sampai dia tidak bisa makan. Dokter tidak bisa tahu sakit penyakitnya apa. Sampai akhir 488 dia keluar dari Baghdad mudhiran al-azm ala safar ila Makkah al-Mukarramah. Dia depan manusia saya bilang sama saya mau pergi ke Makkah lil hajj. Wa huwa yasir fi nafsihi ila Syam. Ya. Depan manusia dia mau ke Makkah, tapi di dalam hati saya mau pergi ke Syam. وها هو الإمام الغزالي يتحدث عن نفسه يقول فلما زال أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار إذ قفل الله على لسانه اعتقله. Itu dia bilang saya alhamdulillah jadi orang terkenal sampai akhir 488 lidah saya tidak bisa ngajar. Oke. Fakuntu ujahidu nafsi, saya usaha mau ngajarin orang tapi enggak ada nafsu. Sampai dia jadi mengajar satu hari tidak, karena nafsu sudah enggak mau. Fala yantiqu lisani bi kalimah. Ini juga manusia datang kepada Imam Ghazali, dia tidak bisa ngajari, tidak suka sudah, sebab dia tidak suka terkenal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kasih cerita panjang sampai dia bilang saya pergi ke Syam.
Waktu dia pergi ke Syam, taruh madrasah sama adiknya Ahmad seperti kita bilang tadi. Terus juga falabitha fiha mudda fi Misr takrifan fi manarati. Al-Imam Al-Ghazali dia khalwah di masjid al-Imam, masjid apa? Masjid itu di Masjid Dimashq. Masjid Dimashq ini yang namanya sekarang Al-Masjid Al-Amawi. Al-Masjid Al-Amawi dia di masjid itu hampir sampai 10 tahun. I'tikaf khalwah, salat, ibadah, apa karya buku-buku sampai dia keluar di buku Ihya Ulumuddin sama beberapa buku-buku yang lain. Itu 10 tahun di dalam masjid apa? Masjid Al-Masjid Al-Amawi di Al-Manarah di bawah satu منارات اسمه ثم عاد إلى دمشق واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع أداء بربا لا نقول لا أنا ما عندي درس كل انت اعتكف بالمسجد الأموي الجامع الأموي المنارة الغربية أداء بربا منارة itu ada mungkin 3-4 tapi menara yang dari arah apa namanya utara enggak bukan utara apa namanya Al-Gharbiyah apa Gharb apa bahasa Indonesia utara sama apa lagi? Barat ya, Di Syekh. sebelahnya. Barat. Barat. Ya, المنارة الغربية barat. واختار أن يعيش عيش التقشف. Wah, ini panjang kalau kita cari terjemahnya luas. Tapi Al-Imam Al-Ghazali balik ke Taus. Setelah itu berapa tahun 10 tahun di Dimashq dia balik ke Taus. Baqi Al-Imam Al-Ghazali ala tilka al-hala min al-'uzla mujahadat an-nafs sampai 499 hampir 10 tahun ya kan. Wa fi awakhir hadhihi sana tawajjaha aidan ila mawtani dia balik ke tempatnya asli yang Khurasan. Walam yaqum biha katsiran wa innama makatha fatra wa jiza wa aqada biha majlis al-wa'd wa haddatha bi kitabihi al-ihya karena sudah dia karya buku al-ihya di Dimashq. ثم غادر بغداد عائدا الى وطنه ومسقط راسه مدينه طاووس وبها حط الرحال والقى عصا التيسار ملازما منزله بقي itu di Madinah Taus بقي di Taus tinggal. ثم عاد setelah dia apa namanya ini tahu aib nafsu di khalwa itu buku apa karya buku Imam Al-Ghazali dia balik lagi di masjid di madrasah an-nizamiyah العودة إلى طوس واستمر الإمام الغزالي على التدريس في نظامية نيسابور قرابة سنة 1 tahun aja ngajar di madrasah an-nizamiyah yang kita belajar waktu kecil. ثم ترك التدريس بنيسابور وعاد إلى طوس وألقى بها عصا التيسيار. Setelah itu Imam Al-Ghazali ada berapa orang yang hasud. Itu dari cerita ini kita tahu walau kamu ahli agama ahli ilmi, ahli itu harus ada hasud. Dia bilang, "Ana al-Imam Al-Ghazali min adha al-hussad wal a'da wa qaidihim faqad washaw bihi 'inda Sultan Sinjar hatta ajbarahu 'ala al-hudhur min Taus ila al-Mu'askar bi Naysabur." Ada satu raja namanya Sinjar, ada yang bilang Imam Ghazali ini gini tidak sukamu, ini mau gini sampai itu marah. Namanya apa? Sultan namanya bahasa Indonesia raja itu suruh Imam Ghazali datang. Ayo datang kepada tempat ini, tempat tentara. Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Sudah tahu dalam bahasa Indonesia? Datang. Walamma fashala kaiduhum, dia tanya sama Imam Ghazali. Wa hadir terus. Al-Imam Al-Ghazali dia ambil ilmu dari beberapa guru. Gurunya yang paling mulia seperti kita bilang, itu namanya apa? Al-Imam Al-Juwaini. Ini paling mulia. Terus dari gurunya Syekh Ahmad Ar-Razkani. ثم على أستاذي الأكبر من إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني. Ada beberapa ulama tidak bisa sebut namanya. Tapi Imam Ghazali ilmunya artinya ini kita bilang punya guru. Kenapa? Biar kita tahu ilmunya ini sanad, ada silsilah sanad. Seharus ilmu agama harus ada silsilah sanad. Artinya apa Syekh Faisal? Artinya fulan dan fulannya jangan kamu bilang saya baca di internet. Ini bukan gurumu. Jangan bilang saya baca dari buku PDF.
ini bukan gurumu, harus cari guru yang ahli agama, yang sanadnya jelas dari gurunya, dia belajar sama gurunya, dari gurunya ke gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Ada berapa di muqaddimah di buku Imam Muslim, Sahih al-Imam Muslim, ada di muqaddimahnya bilang laula al-isnad laqala man sya ma sya. Kalau tidak ada kalau tidak ada isnad itu dari fulan, setiap orang bisa bohong kepada Nabi. Tapi kalau kamu bilang ini Rasulullah bilang gini atau bersabda ini dari mana? Kamu ambil dari mana? Dari guru saya fulan. Gurunya dari mana? Dari guru fulannya. Itu namanya benar. Tapi kalau tidak ada ini langsung bilang Rasulullah ini, mungkin bisa tambah, bisa bohong, bisa sampai akhirnya. Oke, juga Imam Al-Ghazali tadi kita bilang jadi orang terkenal. Pasti muridnya banyak juga. Qala waqad marra alayya akthar min 1000 talib. 1000 murid. Dia bilang laisa min as-sahl hasr al-imam, ini di buku ini di terjemahnya tidak gampang kita bilang muridnya fulan dan fulan dan fulan 10 atau 100 atau 200 atau 400, enggak. Dia bilang Imam Al-Ghazali nafsuhu, Imam Al-Ghazali berkata diri sendiri, waqad marra alayya akthar min 1000 talib. Ada 1000 murid yang belajar sama saya. Lebih dari 1000. Ini lebih dari 1000 yang maksudnya yang sudah jadi orang ulama, bukan yang menuntut ilmu dari dia aja. Ada yang paham agama, masalah agama pergi. Ini bukan murid, ini belajar agamanya 2 hari 3 hari cukup. Tapi ini yang jadi ulama, lebih dari 1000. Terus wa yaqul tilmiduhu al-qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi ra'aituhu al-Ghazali bi Baghdad yahdhur darsahu nahwu 400 imam. Ini muridnya al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi. Ini murid Imam Ghazali. Dia bilang saya pernah hadir di majlis Imam Ghazali yang ulama ambil ilmu dari Imam Ghazali di satu tempat, satu majlis lebih dari 400 imamah. Artinya dari lebih dari 400 orang ulama, bukan yang awam biasa itu yang setelah kerja datang itu bukan. Maksudnya orang yang pakai imamah itu orang ulama. Ra'aituhu al-Ghazali di Baghdad yahdhuru darsahu nahwu 400 imamah min akabir an-nas wa fadailihim aw afdalihim. فمن تلاميذه إبراهيم بن مظهر الجرجاني السباك والقاضي أبو نصر الفهني وأبو الفتح أحمد بن علي برهان وإلى آخر. Tidak bisa sebut nama muridnya, walhasil muridnya banyak. يعد الإمام الغزالي من العلماء المكثرين في مجال التأليف. الإمام الغزالي dia karya, bukan kita mungkin kita dengar al-Ihya, mungkin kita dengar Bidayatul Hidayah, mungkin dengar satu buku, dua buku, 3 buku aja. Tapi di sini bilang muallafatihi al-wasit, wal-basit, wal-wajiz, wal-khulasa. Ini semuanya buku fikih. Oke, wal-mankhul, wa shifaa al-ghalil, wa tahdhib al-usul, wal-mustasfa min ilm al-usul, wa ihya ulumuddin, wa minhaj al-abidin, wal-munqidh min al-dhalal, wa tahafut al-falasifa, wa bidayat al-hidayah, wal-maqsad al-asna, wal-radd ala al-batiniyah, wa ghayriha. Ini semuanya. Ini berapa buku yang sebut namanya di sini. Yang kita kenal Ihya Ulumuddin, Al-Arba'in Nawawiyah, Al-Arba'in Al-Usul Al-Arba'in, Bidayatul Hidayah, ada berapa buku aja. Tapi bukunya atau yang dia karya banyak. Tawadhu, setelah dia jadi terkenal, waktu dia bilang di awal hidupnya jadi sombong. Oh, saya fulan, saya orang yang mulia, saya orang yang terkenal. Setelah dia masuk pelajaran ini agama, tasawuf atau terbiyah atau akhlak, tazkiyah, dia rendah lagi. Dia bilang, ada yang bilang, wa ma'a ma balaghahu al-Imam Al-Ghazali min sa'atil ilm, setelah dia jadi luas ilmunya, bukunya banyak, ma hasala min an-naf, manfaat banyak dari buku-bukunya, faqad kana 'azimut tawadhu'. Jadi orang rendah hati. Sya'nuhu fi dzalika sya'nul ulama. Faqad qala Ibn Sam'ani qara'tu fi kitab katabahu Al-Ghazali ila Abi Hamid
Ibn Salam qala fi khilal fusuli amma al-wa'dhu fala ara nafsi ahla lahu. Ini Imam Al-Ghazali, kalau kamu baca buku Ihya Ulumuddin, ini buku mau'izah semuanya. Dia bilang setelah dia tulis satu surat ke fulan, dia bilang saya bukan ahli mau'izah, saya kurang tidak bisa. Ini tawadhu namanya, tawadhu rendah hati. اوكي لا اله الا الله. اتفق جمهور المترجمين على امامته وهو مجدد الامام الغزالي. والامام الغزالي kapan meninggal? Tufiya rahimahullah di 505. Siapa yang masih ingat tadi lahir berapa? 450 ya kan? Al-Imam Al-Ghazali lahir kapan? 450 ya kan? Ya, Syekh. Berarti umurnya 55. Ini buku-buku semuanya umurnya 55. Ilmunya dari 55. Kita 55 belum bisa baca Al-Quran. 55 belum bisa agama salat yang benar. 55 ada yang belum taubat, belum istiqamat, masih bilang sebentar, insyaallah nanti. Itu yang Imam Al-Ghazali. Ini bahas yang pertama. Terjemahan Imam Al-Ghazali. Paham enggak teman-teman saya semua? Insya Allah paham. Karena Syekh. saya, kamu bilang insya Allah paham, sudah saya senang. Tapi saya mau dengar dari yang lain biar tambah semangat. Kalau mereka dengar aja tidak paham, itu yang kasihan mereka nunggu-nunggu tapi tidak bisa paham bicara Syekh Faisal, kasihan. Insya Allah paham, Syekh. Sedikit-sedikit. Insya Allah paham. Sedikit-sedikit insya Allah. Oke. Ya. Tapi ini mungkin ringkas dari masalah ini, cerita ulama seperti ini biar kita tahu agama tidak gampang, harus ijtihad, harus mujahadah. Menuntut ilmu juga tidak gampang. Menuntut ibadah atau khalwa atau saya cari jalan yang benar tidak gampang. Artinya harus mujahadah. Cari ilmu, mujahadah di ibadah, mujahadah pilih teman, mujahadah. Zaman ini juga, zaman kita mungkin kita bilang, wah Allah Syekh, di zaman kita ini fitnah, ada internet, ada TV, di zaman itu tidak ada. Enggak. Setiap orang di zamannya ada fitnah beda sama fitnah kita. Fitnah mereka di zamannya, sekarang kita mungkin dari internet bisa lihat yang haram, sudah telepon sudah selesai. Tapi mereka fitnahnya enggak langsung. Itu lebih mungkin fitnahnya lebih dari kita. Juga fitnah kita mungkin lebih dari fitnah mereka. Itu yang seharus kita paham agama, harus pegang agama yang benar. Rasulullah bersabda di akhir zaman, al-qabid ala dinihi kal-qabid ala jamrah. Yang pegang hatinya kayak yang pegang ke atas api atau arang api. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau tanya tentang Imam Ghazali? Biar kita masuk tentang ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyah atau namanya ilmu tarbiyah. Al-mabadi. Mabadi itu 10 permulaan harus kita hafal atau faham sebelum masuk setiap ilmu kita belajar. Ilmu mabadi permulaan, 10 permulaan di fikih, 10 permulaan di ilmu hadis, tauhid, tafsir, tajwid, semuanya. Ada yang mau tanya? Biar tidak ngantuk. Saya boleh tanya, Syekh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh. Tapi insya Allah saya bisa jawab, Bu. Assalamualaikum, Syekh. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya terkait dengan Imam Al-Ghazali. Yang saya tahu itu kan beliau itu seorang ahli, namanya juga ulama ya, ahli fikih, ahli Al-Quran, ahli hadis dan sebagainya gitu kan. Kalau kita melihat seolah sudah mumpuni dalam hal agama gitu kan. Tapi di akhirnya dia lari ke ilmu tasawuf. Nah, sebetulnya yang dia cari itu apa dengan ilmu tasawuf itu, Syekh?
Mungkin itu aja sih. Dia bilang dia Allah Ta'ala di Al-Quran bersabda alladzi arsala alaihi alladzi arsala والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. Kita bisa baca Al-Quran. Mungkin bisa baca Al-Quran sampai jadi lancar. Tapi akhlak saya masih tidak bagus. Orang sombong. Mungkin akhlak ujub, ghurur, takabur. Ini masih saya baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi akhlak itu masih ada. Tapi Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, bersih-bersih hati biar bisa ambil Quran yang atau bisa ambil rahasia Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa bersih hati, mungkin tidak ada manfaat dari Al-Quran. Saya kasih contoh, ini CD yang elektronik ini bisa masuk di laptop, laptop atau komputer. Bisa apa? Bisa baca Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi dia bisa salat, bisa manfaat enggak? Pasti tidak. Itu yang seharusnya. Imam Ghazali di buku Munqidh min ad-Dhalal, buku namanya Al-Munqidh min ad-Dhalal, dia kasih contoh atau kasih tahu saya waktu belajar sampai jadi orang terkenal. Assalamualaikum. Orang yang terkenal atau saya jadi ulama yang terkenal, tapi hati saya masih mutakabbir atau sombong, masih tidak suka orang, masih enggak mau amr bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Ada berapa masalah yang kurang. Itu masalah ini yang kita belajar di ilmu ini, namanya ilmu tasawuf atau ilmu at-tazkiyah. Ntar ini bisa kita atau saya menjelaskan di buku ini nanti di awal mabadi' yang bermulaan yang 10 nanti setelah kita mulai. Ada tanyaan lain? Berarti nanti lebih detailnya udah masuk ke tasawufnya ya Syekh ya, kalau misalnya ingin lebih tahu ke ininya, ke dalamnya gitu ya. Kalau kita masuk tasawuf, masuk ilmu ini, kita bisa paham maksud Imam Ghazali. Paham enggak, Mbak? Oke. Syekh. Silakan. Siapa yang mau tanya lain? Syekh. Ya, silakan. Tanya tentang tasawuf, terutama tentang takabur, Syekh. Bagaimana cara menghilangkan rasa takabur? Saya belum mulai. Ini kalau ada tanyaan tentang Imam Ghazali, mungkin boleh. Kalau ada tanyaan tentang Imam Ghazali, silakan. Kalau masalah tasawuf ini saya belum mulai. Itu tasawuf apa, definisinya apa, dari mana tasawuf, dalilnya apa, itu saya belum, Mas. Syukron, Syekh. Terima kasih, Syekh. Oke. Sudah, saya masuk biar teman-teman paham ini. Al-ismu ini ada berapa masalah yang kita harus belajar di setiap ilmu. Ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ada mabadi'. Mabadi' itu mabadi' bermulaan, itu 10. Yang pertama itu mabadi' al-mabadi' itu yang bermulaan satu al-ism. Inna mabadi' kulla fannin 10 al-haddu. Definisinya apa? Apa itu tasawuf? Tasawuf apa itu? Itu ilmu cari aib atau salah hati. Salah hati beda sama salah badan. Kalau saya tidak hadir salat jamaah, itu salah badan. Tapi saya hadir salat jamaah sama manusia, tapi biar manusia bilang, oh fulan Masya Allah orang baik, bisa salat jamaah. Saya bisa baca Al-Quran, tapi biar mereka bilang begitu. Ini namanya riya. Tasawuf itu masuk di masalah ini, cari aib hati atau uyubul qalbi, ma'rifatu uyubul qalbi.
المبحث الأول namanya الاسم والحد والموضوع تحته مطلبان. أوكي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسم هذا العلم هو التصوف. namanya التصوف. Terus ada yang bilang namanya at-tazkiyah. Tazkiyah dari Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala yaqul apa? والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكاها itu bersih hati. طهرها قد أفلح من زكاها. beruntung yang bersih hati. قد أفلح من زكاها. Allah Ta'ala di surat Al-A'la قد أفلح من تزكى. Man tazakka, yang bersih hati juga orang beruntung. Tadi kita bilang waladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim wa yuzakkihim. Laqad manna Allahu ba'atha qad manna Allahu 'alal mu'minina ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Artinya harus kita bersih hati. La budda an nunadhif al-qalb. La budda an nunadhif al-qalb. Itu namanya at-tazkiyah. Ilmu yang kedua, nama yang kedua at-tasawuf. Yang kedua, at-tazkiyah. Ada ilmu, ada nama lain namanya at-tarbiyah. At-tarbiyah itu ada yang bimbing kamu. Kalau ada salah dari kamu bilang ini enggak boleh, harus gini. Ini namanya tarbiyah. Beberapa ulama bilang laulal murabbi ma araftu rabbi. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada orang murabbi, saya tidak bisa tahu Allah Ta'ala. Ya, artinya apa? Karena saya sedikit belajar dari guru atau dari murabbi saya sedikit bisa tahu Allah Ta'ala dia yang membimbing di dunia ini semuanya. Manusia, orang muslim dan kafir yang baik, yang tidak baik, Allah Ta'ala yang membimbing kita. Kalau tidak ada, manusia semua meninggal. Oke. Namanya ilmu at-tasawuf, at-tazkiyah, at-tarbiyah. Ada yang bilang namanya ilmu akhlak. Akhlak. Apa akhlak itu? Al-kibir. Al-kibir itu khuluq tidak bagus. Ya, artinya kita bahasan kibir dari mana, bagaimana caranya. Al-hasad itu khuluq yang tidak bagus, harus kamu tinggalin. At-tawadhu ini khuluq yang bagus, harus kamu melakukan. Al-ikhlas ini terus akhlak itu namanya juga ilmu al-akhlak. Ada berapa nama? Tapi di sini namanya paling banyak bilang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Tasawuf itu apa? Artinya apa tasawuf? Dari kata bahasa Arab, apa itu tasawuf? Tasawuf karena di zaman Ad-Daulah Al-Abbasiyah dan Ad-Daulah Al-Amawiyah. Daulah Al-Abbasiyah, Daulah Al-Amawiyah itu Rasulullah SAW kasih tahu khilafah satakunu khilafatan rashidah. Khilafah rashidah 30 tahun. Dari wafat inna hadzal amr sayakun. Nabi SAW kasih tahu agama, dia bilang yang pertama nubuwah. Maksudnya zaman Nabi Muhammad SAW. 23 tahun itu nubuwah. Artinya apa? Agama sempurna, full, bagus. Kenapa? Karena Nabi masih ngajarin teman-teman dan sahabatnya. Itu namanya nubuwah. Terus Rasulullah kasih tahu setelah nubuwah jadi khilafah. Khilafah itu khilafat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Rasulullah kasih tahu di hadis lain 30 tahun khilafah. Habis itu jadi mulk, kerajaan yang jahat. Terus habis itu jadi ini yang terakhir Rasulullah kasih tahu ini orang yang jahat sampai sekarang. At-tasawuf itu setelah abad atau setelah 30 tahun yang khilafatu sahabat Rasulullah SAW, baru muncul mulkul adud. Mulkul adud itu kerajaan yang jahat. Waktu itu ada agama Islam ada yang belajar Islam ada, tapi paling banyak itu syari makanan, minuman keras, itu ada beberapa hal-hal yang tidak bagus. Ad-Daulah Al-Abbasiyah ini masa yang kerajaan syari lari dari agama ke hal-hal yang hawa nafsu.
minta makanan, minta menyanyi, minta zina, minta minum keras, minta ini. Yang kerajaan, agama, ulama ada. Tapi pemerintah waktu itu jalurnya atau jalannya seperti itu. Sampai jadi yang pegang agama di waktu itu mujahadah. Paling banyak mau ikut pemerintah. Baru muncul ilmu tasawuf biar perbaiki salah-salah dari pemerintah waktu itu. Oke. Istiqaqul ilm min tasawuf. Apa itu ada tanda sama ahli yang tasawuf waktu itu pakai baju yang tadi dari rambut domba-domba. Dari rambut, dari apa namanya rambut, apa bilang namanya apa Sandusi? Wow. Oke. Dari as-suf. As-sufi, at-tasawuf atau sufi dari as-suf itu yang dari domba-domba. Oke. Yang kedua dari min sufatil qafa al-layyina, fas-sufi layyin. Dari min sufatil qafa. Sufatil qafa ini yang belakang ini leher ini kulitnya lembut ya kan. Ahli tasawuf lembut atau lunak seperti ini. Oke. Yang ketiga minas suffah. Minas suffah itu teman atau sahabat Nabi SAW 70 yang tinggal di akhir masjid Nabi namanya as-suffah. Yang keempat namanya dari as-safa. As-safa itu bersih hati. Orang tasawuf hatinya bersih, tidak sombong, tidak gini, tidak. Semuanya akhlaknya yang bagus atau sifatnya yang bagus. Oke, yang kelima dari sifat Nabi. Oke. حد التصوف تعددت الأقوال فمنهم من جعل أصله صوافا ليكون مشتقا من الصفاء. أوكي. قرر الإمام القشيري أن لفظة الصوفية لا يشهد لها من حيث العربية. الإمام القشيري ini di buku namanya Ar-Risalah dia bilang nama artinya tasawuf bukan dari sufia, dari suf, dari itu enggak. At-tasawuf. ولكن الإمام الطوسي قرر أنه مشتق من الصوف والراجح عندي. التصوف apa itu tasawuf? التصوف قد حتى التصوف يصل بوجوه تبلغ نحو 2000. Ini ada sampai 2000 تعريف التصوف. Ada 2000 definisi untuk tasawuf. Waduh, 2000 definisi تعريف التصوف ini. Kasih والاختلاف في الحقيقة الواحدة أن كثر دل على بعد إدراك جملتها. والحاصل seperti kita tadi menjelaskan at-tasawuf itu masalah ilmu khusus berbaiki salah-salah kita atau salah-salah hati kita. At-tasawuf fi mujmalihi, ini ada ta'rif di sini. Mujmaluhu huwa munajatul qalbi wa muhadatsatur ruh. Munajatul qalbi, kamu bisa bicara sama hati diri sendiri. Hati saya kemarin sedekah. Kamu kenapa? Mau apa? Mungkin bisa jawaban dari hatimu. Jawaban hati bisa bilang karena mereka bilang gini. Mungkin jawabannya enggak karena fulan kasihan, saya mau bantu aja. Mungkin saya punya duit banyak, kasih aja, tidak ada niat. Mungkin jawabannya juga mungkin kamu bisa jawab ini, maksudnya munajatul qalbi, bisa tanya ke hati diri sendiri. Wa muhadatsatir ruh. Muhadatsat ruh kita bicara sama ruh kita. Itu mungkin tasawuf. والروح لمن أراد أن يتطهر وصفا لمن أراد التبرؤ من الرجس والدنس. وأما تفصيلا فقد ورد التعريفات في أقوال العلماء بالتصوف أسوق منها على سبيل الحصر التعريف الإمام الجنيد. الإمام الجنيد كاسي تعريف التصوف، definisi tasawuf أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة. Kamu harus dengan Allah Ta'ala tidak ada tersambung. Langsung kepada Allah Ta'ala. Tidak fikir ini fulan bantu saya, atau fulan tidak suka saya, atau enggak. Kamu sama Allah Ta'ala aja. Abul Hasan An-Nuri bilang at-tasawuf tarku kullu hadzin nafsi. Hadzu nafs, kamu meninggalkan atau tinggalkan hadzu nafs.
di masalah saya mau pergi ke tempat fulan. Hadhun nafs apa? Oh, ini orang dermawan, mungkin dia bisa kasih makanan yang bagus. Ini namanya hadhun nafs. Harus kamu tidak ada pikir seperti ini. Saya mau belajar sama fulan. Kenapa? Karena suaranya indah atau bagus. Nah, ini hadhun nafsi. Jangan. Harus cari niat yang bagus. Saya mau cari ridha Allah Ta'ala. Sudah, jadi tidak ada fikir atau tidak ada hadhun nafsi di pelajaran kamu atau bacaan atau Al-Imam Ad-Dainuri at-tasawuf safa'ul asrar, bersih rahasia yang di hati. Wa isqatul ikhtibar. Isqat ini ujian Allah Ta'ala, ujian saya biar saya menang atau kalah. Jangan kamu lihat ini. Ini Allah Ta'ala takdirkan saya sakit, sudah sakit, saya terima. Jangan bilang, oh Allah Ta'ala mau pilih. Ini enggak. Tidak ada fikir seperti ini. Oke. Wal ilmu bima yurdil jabbar. Mengetahui yang Allah Ta'ala ridha atau tidak. Itu tasawuf. Itu definisi tasawuf. Ada Abu Muhammad Al-Jariri, at-tasawuf ad-dukhul fi kulli khuluqin sani wal khuruj min kulli khuluqin dani. At-tasawuf itu masuk di akhlak yang bagus, keluar dari akhlak yang tidak bagus. Ada Al-Imam Al-Kattani, at-tasawuf safa'un wa musyahadah. Ini semuanya definisi-definisi. Banyak, tapi semuanya kalau kita lihat, ini yang terakhir, at-tasawuf safa'un wa musyahadah, bersih hati, sampai kamu bisa lihat malaikat, bisa lihat Allah Ta'ala di setiap apapun. Ini namanya at-tasawuf. Yang keenam, istirsalun nafs ma Allah Ta'ala ala ma yuriduhu. Allah Ta'ala mau saya jadi miskin, saya tidak bilang enggak. Ini namanya tasawuf. Artinya ini semuanya, dari ini berapa definisi di sini, semuanya maksud mereka atau dari definisi tadi, semuanya cari bersih hati dan juga jadi cari ridha Allah Ta'ala. Oke. Al-matlab ats-tsani mawdu' at-tasawuf wa wadhi'uh. Mawdu' ilmu at-tasawuf. Mawdu' ilmu at-tasawuf itu dia tentang apa ilmu tasawuf? Kalau kita bilang mawdu' at-tajwid, mawdu' ilmu at-tajwid. Mawdu'nya apa? Tajwid, kita belajar tajwid untuk apa? Biar baca Al-Quran. Ini kita tasawuf untuk apa? Untuk cari ridha Allah Ta'ala, cari azamatullah Ta'ala. Allah Ta'ala mengagungkan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Kalau kita makan, pergi balik, itu tidak ada manfaat. Mungkin tidak bisa kenal Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu ada fikir, ada zikir, ada ibadah, bisa lewat ini tempat sedikit atau bisa lihat apapun kecil. Subhanallah, ini kenapa gini? Allah Ta'ala kenapa mencipta ini? Subhanallah, ini mencipta kakinya gimana? Mencipta tangannya, mencipta kepalanya dari makhluk Allah Ta'ala, atau menciptakan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala cipta. Itu bisa melihat atau mengagungkan Allah Ta'ala dari cara seperti ini. Al-awwal at-talibin wa tsani wa qila mawdu'uhu an-nafus. Mawdu' ilmu tasawuf itu ada yang bilang mawdu'nya cari seperti saya tadi bilang, ilmu nafsi. Nafsu saya bagaimana? Dia suka saya ngajarin orang. Dia suka gini, suka gini, suka gini. Ini artinya saya cari aib atau mawdu'nya atau tasawuf untuk cari aib nafsu atau perbaiki salah nafsu. Wadih ilmu tasawuf, siapa yang karya atau yang taruh ini ilmu tasawuf? Siapa yang taruh itu? Kita tadi baca di Al-Quran, huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Artinya Allah Ta'ala. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadih hadzal ilm, fa huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Allamahu Allah lahu bil wahyi wal ilham, fa nazala Jibril. Allah Ta'ala mengetahui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu tasawuf. Juga Jibril bil syariah. Falamma taqarrarat nazala thaniyan bil haqiqah. Terus wa awal man takallama fihi wa adharahu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang paling pertama dari sahabat Rasulullah kasih ilmu tasawuf itu Sayyidina Ali bin Abi
Talib. Kenapa? Dia di dalam satu malam atau diam. Dalam satu hari atau dalam satu malam dia bilang sama temannya, wahai sahabatku, kalau kamu mau saya tulis tafsir Bismillahirrahmanirrahim lebih dari seperti sekarang berapa mobil, 5 mobil, 3 mobil ini, dia bilang untuk berapa mungkin 10 unta. Bawah 10 unta buku ini saya siap. Artinya apa itu? Ilmunya apa itu? Itu ulama bilang ini ilmu tasawuf, ilmu al-musyahadah dari Allah Ta'ala. Oke. وأظهره سيدنا علي كرم الله وجهه وأخذه عنه الحسن الإمام الحسن البصري. Itu yang ulama yang pertama ambil dari sahabat ini. وأمه اسمها خيرة مولاة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه مولى زيد بن ثابت توفي الحسن سنة 10 و100 وأخذه عن الحسن حبيب العجمي وأخذه عن حبيب أبو سليمان داود الطائي وأخذه إني أدب ربا علماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معروف الكرخي داود أبو محفوظ وأبو الحسن سري السقطي والقاسم بن محمد بن جنيد. Ini semuanya yang wadih ilmu tasawuf, kasih kaidah ilmu tasawuf. Oke. Istimdaduhu, ini kita ambil ilmu tasawuf dari mana, Syekh? Kamu ambil ilmu tasawuf ini, mungkin ada yang tanya, kamu ambil ilmu tasawuf dari mana? Siapa yang kasih ini? Kita ambil hadzal ilmu mustamaddun minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan dari Nabi Muhammad SAW. Ada berapa salah Rasulullah saya tidak suka. Ini artinya tasawuf. Ada berapa salah Rasulullah bilang gini. Kamu ya fulan, kamu kenapa bikin gini? Ini harus tidak boleh. Ini artinya tasawuf. Ini kasih nama aja. Tapi aslinya ini agama atau kitab dan sunnah yang Rasulullah SAW mengajarin temannya. Wa ilhamatus salihin. Ilhamatus salihin itu di zaman berikutnya. Zaman Nabi sudah wahyu menjelaskan. Setelah itu sahabat tabi'in dari hadis Rasulullah SAW ambil dari tabi'in dari ulama yang baik. وقد أدخلوا فيه أشياء من علم الفقه لمس الحاجة إليه في علم التصوف حررها الغزالي في الأحياء. Ini tasawuf bukan maksudnya kamu cari aib hati tapi tidak lihat salat. Enggak. Harus salat, harus puasa. Jangan kamu cari aib nafsu di puasa. Kenapa puasa ini? Mungkin tidak karena Allah Ta'ala ikhlas Quran ini. Tapi tidak mau puasa. Enggak, harus puasa. Artinya apa? Artinya ilmu tasawuf bareng sama ilmu fiqh, ilmu syariah. Tidak mungkin jadi dua bagian. Ilmu tasawuf sendiri harus kamu belajar, hafal sendiri. Ilmu syariah bebas, mau belajar atau tidak. Enggak. Tidak mungkin. حكم علم التصوف ini hukumnya apa? Haram atau wajib atau jaiz atau mandub? Al-Imam Al-Ghazali فقال الإمام إنه فرض عين إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا الأنبياء. Imam Ghazali bilang ini fardu, harus wajib. خفف علينا قليل. Harus ini belajar ilmu ini. Kenapa? Dia bilang karena setiap orang ada aib di dia di dalam hatinya. Saya alhamdulillah mengajarin Al-Quran. Tapi aib hati saya enggak ada yang tahu. Saya yang tahu diri sendiri. Mau apa kalau mengajarin Al-Quran? Mungkin di dalam hati saya mau biar manusia bilang oh fulan qari. Ini aib, ini salah. Ini tidak suka. Allah Ta'ala tidak suka. Nabi Muhammad SAW tidak suka. Sahabatnya juga tidak suka. Tapi harus saya belajar ilmu tasawuf biar saya tahu kapan ini salah, tahu ini kapan tidak salah. Di buku Bidayatul Hidayah ini, insya Allah dari minggu depan kita mulai. Tapi mulai bagaimana bersih-bersih, bagaimana caranya, itu nanti insya Allah. وقال الشاذلي من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. وحيث كان فرض عين يجب السفر إلى من يأخذه عنه إذا عرف بالتربية واشتهر الدواء على يده.
Dia bilang kalau ini fardu ain, setiap orang harus belajar, seharus kamu pergi menuntut guru yang baik yang bisa ngajarin kamu, tapi harus sifat atau syarat guru-guru itu guru yang benar. Jangan kamu pergi ke guru melakukan haram bilang ini guru saya, ini guru adab. Enggak. Harus guru yang mulia, yang seperti dokter, cari dokter yang bagus. Oke. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلب الرابع مسائل علم التصوف وفضله. المسألة الأولى مسائل هذا العلم، وأما تصور مسائله فهي معروفة اصطلاحاته والكلمات التي تتداول بين القوم كالإخلاص والصدق والتوكل. ini مسائل مسألة di ilmu tasawuf. Apa masalah ilmu tasawuf? Al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Kasih tahu ini ikhlas kapan, ikhlas ini tidak ikhlas. Kalau kamu salat biar mereka lihat ini tidak ikhlas. Kalau kamu tinggal salat biar mereka tidak lihat ini, biar mereka lihat ini tidak ikhlas. Terus bagaimana ini? At-tawakkul, al-zuhd, al-wara', al-ridha, al-taslim, al-mahabbah, al-fana, al-baqa, al-dhat, al-sifat, al-qudrah. Ini semuanya masalah-masalah tasawuf kita insyaallah kita belajar. Ilmu rawani, ilmu hikmah, ini masuk di ilmu tasawuf. Ilmu mukashafah, ilmu ghaib, ini semuanya nanti kita masuk. والتحقيق في مسائل هذا العلم أن القضايا التي يبحث عنها السالك في حال سيره. Masail ini yang masalah kamu cari biar kamu ibadah yang benar. Ini masailnya. Fadlu ilmu tasawuf, ini ada manfaat, ada fadilah dari belajaran ilmu tasawuf atau enggak? Bilang, amma fadlu faqad taqaddama anna mawdu'uhu dzat al-'aliyah wa hiya afdal. Ini belum masuk di sini. Belum masuk di sini ya. Siapa ini? Yang lagi scanner. Ini masih dari buku dari saya. Ini namanya Mabadi. تقدم العلم أني أفضل على الإطلاق إذ هو دال بأوله على خشية الله. Ini dari ilmu yang mulia. Kenapa? Karena dia bisa tahu salat saya bagus atau enggak, Allah Ta'ala terima tidak, ikhlas saya benar atau enggak. Ini ilmu yang paling mulia. Oke, المطلب الخامس نسبة علم التصوف من العلوم وفائدته. نسبة علم ini من العلوم الشرعية atau enggak? Ini ilmu syariat atau enggak? Ini ilmu syariat. اوكي نسبته فهو كلي لها. نسبة التصوف من العلوم كعلم البيان مع النحو. ini الإمام الغزالي bilang نسبة التصوف من العلوم يعني dia di dalam علوم seperti ilmu البيان من النحو. Artinya apa? Artinya harus ada. يعني هو كمال فيها ومحسن لها. نسبة التصوف من الدين نسبة الروح من الجسد. Ini berapa kata-kata saya tidak bisa di sini. Wa amma faidatuhu fatahdzibul qulub wa ma'rifatu 'allamil ghuyub. Faidat ilmu tasawuf apa? Faidatu tahdzib al-qulub. Tahdzib apa? Membersih hati dan berkenal Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama tatahus. Apa ini qudra? Iya. نشأت علم التصوف ini kapan dia mulai? من حيث الاسم ini والممارسة والسلوك. Ada dua masalah. Kapan ini mulai ilmu tasawuf? Ada dua. Dari kaidah itu kita sudah kenal dari Nabi Muhammad SAW. Dari amal. Ikhlas Allah Ta'ala Rasulullah bersabda atau suruh ini harus ikhlas, harus ini tawadhu, harus ini cinta orang lain, ini dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kaidah kita belajar kalau gini tidak gini, kalau jadi gini seperti ini dari beberapa ulama al-Baghdadiyun di setelah wafat Nabi Muhammad SAW kita tahu di abad yang kedua. Wallahu a'lam. Ini yang saya bisa sampaikan di hari ini atau di pelajaran hari ini. Mungkin wallahu a'lam, mudah-mudahan saya mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan yang saya ingin sampaikan ke teman saya semua. Kalau ada yang belum paham masalah atau tidak,
bisa kita belajar di buku Bidayatul Hidayah yang kemarin sudah share, juga sama di grup sudah share. Bisa baca di dalam bahasa itu Indonesia, insya Allah bisa lebih jelas dari bahasa saya. Saya tadi bilang di awal pelajaran, ini bahasa saya, bahasa harian. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan yang saya mau sampaikan ke hati teman-teman semuanya. Ada yang mau tanya? Mau tanya ke Syekh dulu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Ada yang mau tanya? Saya, Syekh, izin bertanya kalau boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya, izin bertanya, Syekh. Lebih Silakan. dari satu pertanyaan, nggak Saya apa-apa, dengar. Syekh? Ya, boleh. Ada beberapa pertanyaan terkait ilmu tasawuf, Syekh. Yang pertama, apa namanya? Tadi mengenai ilmu tasawuf, kalau di Indonesia itu ada istilah tazkiyatun nafs gitu ya. Apakah itu sama dengan ilmu tasawuf atau seperti apa? Lalu yang kedua, mohon maaf kalau sedikit sensitif karena di Indonesia saya sering mendengar ada beberapa kajian yang astagfirullah, menyesatkan Imam Al-Ghazali gitu ya, menyebutkan bahwa Imam Al-Ghazali itu sesat gitu. Itu bagaimana bisa muncul pandangan terhadap Imam Al-Ghazali seperti itu, Syekh? Itu seperti apa dan ceritanya bagaimana gitu ya. Lalu yang ketiga mengenai berguru pun sekarang saya terutama pribadi sih merasa bahwa mencari guru itu memang proses yang sangat panjang gitu ya, proses yang sangat sulit gitu. Bagaimana sebaiknya kita mohon petunjuk kepada Allah untuk mencari guru yang paling tepat itu seperti apa sih? Jazakallah khair. Oke. Yang tanyaan pertama itu tasawuf sama tazkiyah ini sama. Saya bilang ini namanya seperti nama kamu Muhammad Hamzah Falah. Kalau ada yang panggil Falah, kamu bilang ya saya. Kalau ada yang panggil Hamzah, jawaban saya juga. Kalau ada yang bilang Muhammad, sama. Itu tasawuf, ilmu tasawuf, nama ilmu ini namanya ilmu tasawuf, ilmu tarbiyah, ilmu tazkiyah, semuanya maksudnya sama. Ini yang pertama. Yang kedua itu yang mungkin di istilah saya tidak suka Imam Ghazali, yang tidak suka Imam Ghazali itu balik ke ilmu yang kita belajar. Tasawuf itu seharus kamu terima ilmu, juga harus meluaskan sedikit biar tahu ini maksudnya apa. Kalau maksudnya Allah Ta'ala, ini saya terima ilmu dari dia. Tapi tadi kita di terjemah Imam Ghazali, bilang ada berapa orang yang hasud sama Imam Ghazali, bilang sama raga-raga ini Imam Ghazali mau keluar dari bayat kamu, mau gini, ini namanya hasud. Itu masalah di zamannya. Masalah yang ini baru sekarang, di zaman kita sekarang, ini masalah mungkin ada berapa pendapat dari beberapa ulama. Ada yang bilang ini tidak boleh, ada yang bilang ini boleh. Ada yang bilang ini saya tidak suka, ada yang bilang ini suka. Semuanya ada dalil. Tapi jawaban ini yang soal atau tanyaan yang kedua, jawabannya ini faidatu ilmu tasawuf biar kita berhormat sama ulama, biar kita ta'zim sama ulama, biar kita kalau ada salah dari ulama, saya tidak bilang ini ahli bid'ah, ini fasik, ini kafir. Mungkin ini salah karena ijtihadnya salah di sini aja. Bukan jadi kafir semuanya karena dia bilang di masalah, contoh ini masalah ini ziaratul kubur. Imam Ghazali bilang boleh, harus ziaratul kubur. Karena saya tidak suka ziaratul kubur, bilang ini bid'ah, ini kafir, ini syirik, ini enggak boleh. Manfaat ilmu tasawuf biar kita bisa berbeda di antara masalah yang seperti ini. Yang ketiga, apa tanyaan yang ketiga? Lupa.
dalam Kalah. hal mencari guru, Syekh, bagaimana Mencari guru benar, mencari guru. Ini kalau saya kasih cerita Sayyidina Salmanul Farisi. Salmanul Farisi itu dia ayahnya orang apa yang khidmah kepada api orang Majus 1000 tahun. Tapi dia tidak suka agama ayahnya. Lagi syari Nabi akhir zaman. Dia pergi ke orang Nasara. Orang Nasara waktu itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Dia masuk sama guru yang pertama. Lihat ini ambil harta, syari harta aja. Dia tidak suka. Sampai dia ketemu sama orang yang saleh. Ahli Nasara bilang sama dia, wahai Salman, kalau kamu seperti ini, tidak ada agama yang benar kecuali agama Muhammad. Nabi yang baru. Dia keluar di Yathrib, di kota namanya Yathrib. Sifatnya gini. Sayyidina Salman Farisi syari. Artinya apa? Dari cerita ini, yang cari benar Allah Ta'ala bantu. Pasti. Karena ada Rabb saleh. Pasti ada Rabb saleh. Dimanapun. Di Arab Saudi, di Yaman, di Indonesia, di Eropa, di Afrika. Walau kamu di kota kecil pasti ada yang saleh. Kalau kamu ikhlas cari guru yang baik, Allah Ta'ala bisa bantu kamu. Itu yang bisa saya katakan. Barakallahu fiik Falah. Afika barakallah. Jazakallah khairan katsiran, Syekh. Amin. Ada yang mau tanya lain? Karena sudah waktu ini sekarang. Saya nambahin boleh? Sudah. Boleh nambahin atau tanya? Ya, nambahin tanya maksudnya. Oke, silakan. Ya, tadi kan terkait dengan ada pernyataan dari beberapa orang tentang Imam Al-Ghazali sesat. Katanya sih kalau menurut yang saya dengar itu banyak hadis-hadis yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dengan kategori doif, katanya begitu. Apakah memang demikian? Kemudian yang kedua juga saya ingin tanyakan, ketika kita mempelajari ilmu tasawuf dan kita ingin misalnya termasuk atau mengamalkan atau ikut masuk ke dalam ilmu tasawuf, kan kita tidak terlepas dari seorang guru atau mursyid, juga istilahnya torikoh gitu ya jalannya gitu kan. Nah itu tadi kan seperti yang Bapak siapa tadi ya Pak Muhammad Fathan. Pak Muhammad Fahlah tanyain bahwa bagaimana kita untuk menentukan, karena kan sekarang ini mungkin banyak ya yang mengaku mursyid sebagai mursyid suatu torikoh gitu kan, karena kan untuk masuk ke tasawuf kan harus melalui torikoh ya. Mursyid suatu torikoh itu banyak kan. Nah kita bagaimana untuk menentukan bahwa ini loh yang benar gitu kan, karena mungkin ada beberapa juga torikoh yang mutabaroh, torikoh yang tidak gitu kan, yang standarnya nyambung ke Rasulullah, ada juga yang tidak. Mungkin itu, Syekh. Oke, bagus. Ini tambahan bagus. Tapi masalah hadis, walau ini ada beberapa ulama selain Imam Ghazali meneguhkan hadis yang dhaif, yang maudhu. Tapi mereka tidak marah sama orang ulama seperti Imam Ghazali. Kenapa? Itu masalah pertama. Masalah kedua, mursyid tariqah atau yang ini ada ini dari saya bilang sama kamu, balik semuanya ke ilmu tasawuf. Bagaimana caranya ilmu tasawuf? Karena ada syarat-syarat orang murabbi, orang mursyid. Kalau dia bilang murabbi tapi tidak hadir jamaah, tidak baca Quran, tidak mengajar agama, ini bagaimana kita bilang bisa murabbi? Paham Bu enggak? Artinya kalau saya faham syarat-syarat murabbi, kalau saya faham syarat-syarat murid juga, saya murid Syekh Faisal, belajar Al-Quran sama Syekh Faisal, tapi dia murid saya hari Sabtu aja atau hari Minggu. Saya terima ini murid atau enggak? Ini darurat karena tidak ada lain belajar sama saya kecuali dia, saya terima. Tapi kalau dia tidak baca, tidak latihan, tidak ngajar, tidak belajar, pasti saya mungkin tolak. Nggak mau ini baca sama saya. Ini saya
semuanya ini balik ke ilmu tasawuf. Biar kita paham kapan ini murabbi atau mursyid yang benar. Karena ada syaratnya banyak. Ntar kita di buku ini ada berapa titik yang bahas masalah ini. Syarat murabbi, syarat guru, syarat murid, harus gini, harus gini, harus gini. Ada berapa syarat, ntar kita menjelaskan di buku ini insyaallah tabaraka wa ta'ala. Ya, insya Allah kita terus mendengarkan penjelasan dari Syekh. Oke, insyaallah. Oke, yang lain, Syekh Fira mau nanya, Syekh, apakah Imam Ghazali mempunyai guru perempuan, Syekh? Guru perempuan? Iya. Iya, siapa itu? Sebentar, namanya Ummu Khairiyah. Ada guru perempuan, tapi biasa di waktu itu orang Arab tidak sebut nama-nama ibu-ibu atau perempuan. Sampai sekarang kalau kamu tanya nama ibu kamu siapa, dia tidak bisa jawab. Orang Arab sampai sekarang. Nama adikmu perempuan apa, dia tidak mau jawab. Walau kita di satu kampung, ini sudah kebiasaan dari kecil. Ini masalah. Masalah kedua, kenapa kita cari guru perempuan? Kenapa? Mau apa? Kalau contoh ini tidak ada guru perempuan, apa yang terjadi? Ilmunya salah. Atau kita tidak terima ilmunya karena tidak ada guru perempuan. Ini agama kita ambil dari siapapun. Setengah agama kita atau ini hampir 5.000 hadis dari Ummuna Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Bagaimana ini? Seharus kita terima dari siapapun. Yang penting syaratnya seperti saya tadi bilang. Syaratnya pas. Ibu ini ahli hadis. Tapi akhlaknya gimana? Guru ini perempuan, tapi sifatnya gimana? Kalau agamanya, sifatnya, ibadahnya bagus, pasti saya terima dari siapapun. Syaratnya, syarat agama, kalau kamu ketemu sama ibu atau guru perempuan harus tutup, harus ini, tutup aurat, harus dari belakang hijab, seperti Nisa'un Nabi Muhammad SAW, seperti ada berapa syarat. Kalau syaratnya ada, apa yang terjadi? Saya bilang tidak terima agama, ini tidak mungkin. Harus kita meluaskan sedikit biar paham agama dari yang semurnya. Jangan kita paham agama dari internet. Orang Muslim tidak suka kalau gurunya perempuan. Enggak, ini salah. Jangan kalau kita bilang ini guru saya fulana, tapi guru saya fulana artis di TV setiap hari rambutnya terbuka, auratnya terbuka, ini bilang ini guru saya. Ini tidak mungkin. Harus agama-agama. Kalau syaratnya, ini Rabi' al-Adawiyah, ada berapa wanita-wanita yang salihah di zaman sahaba, zaman tabi'in, tabi'in. Ini perempuan-perempuan. Paham gak ya, Fira? Paham, Syekh. Paham. Barakallah fiik. Saya mau nanya, Syekh. Afwan, Syekh. Tadi kan dijelaskan salah satu. Silakan. Tul nafs itu salah satu dari tasawuf ya, Syekh? Iya, Syekh? Iya, benar. Nah, itu apakah saya pengen tahu, Syekh, selain itu apa? Al-Hikam apakah juga masuk dari ilmu-ilmu tasawuf itu? Selama ini qadarullah saya baru belajar sama Ustadz itu tasawuf Tazkiyatul Nafs sama Al-Hikam, Syekh. Mohon dijelaskan yang lainnya mungkin, Syekh. Iya, itu nanti. Jangan kamu buru-buru nanti. Ini kita baru di mukaddimah, permulaan ini ilmu tasawuf. Kita belum masuk. Ntar ada berapa ilmu masuk di sini. Ada ilmu al-mukasyafah. Ilmu al-mukasyafah kalau dia bersih hati, Allah Ta'ala bisa kasih tahu sama dia ini besok jadi gini.
Ini bukan Nabi, tapi Allah Ta'ala taruh ilmu di hatinya. Dia bilang, fulan jadi seperti ini. Sudah, besok jadi. Seperti yang dia bilang. Ini masuk di bawah tazkiyatun nafsu. Kalau dia bersih hati, Allah Ta'ala bisa kasih. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, Allah Ta'ala mengetahui kamu. Ini jadi lebih luas. Kalau Allah Ta'ala yang mengajarin saya diri sendiri, bagaimana itu? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi bersabda di berfirman, wa'allamnahu min ladunna ilma. Itu Al-Khadir atau cerita Musa sama Al-Khadir. Ilmunya dari mana? Ini bukan dari Nabi, dari Musa atau dari fulan. Enggak, Allah Ta'ala kasih ilmu dia. Sampai dia bunuh anak, bangunan apa itu, tumbuk yang mau jatuh. Ini berapa hal-hal yang berbaiki. Sayyidina Musa Nabi, tapi tidak tahu masalah itu. Itu dari mana itu? Dari Allah Ta'ala. Ini namanya ilmu mukasyafah. Ada berapa ilmu lain. Ntar kalau kita sampai di situ, kasih tahu insya Allah. Syukran saya, jazakallah khair. Amin, barakallahu fikum. Ada yang mau tanya lain? Ini yang buka kamera mau tanya atau enggak? Saya sudah cukup ya kan jam 3. Salam Durra. Ini kayak sudah jam 3 kurang 10 menit atau 13 menit. 2 menit Syekh menjawab. Saya bertanya setengah menit. Oh, Yeah. Kenapa kamu tahu jawabannya 2 menit? Artinya sudah tahu jawab. Belum. Mungkin. Syekh, tadi tertarik dengan sahabat Salman Al Farisi tadi. Berarti dapat disimpulkan. Saya belum bisa. Durra. Iya, Syekh. Saya belum bisa selesai. Saya belum bisa selesai cerita karena panjang sekali. Seperti kita belajar dari tadi sampai sekarang. Kalau saya mau kasih cerita, tapi saya kasih contoh aja. Dia cari sampai ketemu. Apa yang dia cari? Dia cari Nabi akhir zaman. Dia pergi dari Faris, terus mereka jual jadi hamba, terus dia kerja di kebun kurma di Al-Madinah. Waktu Rasulullah dia datang, baru masuk Al-Madinah, dia lihat dari atas kurma, terus langsung lari mau ketemu ini Nabi Muhammad. Lihat sifatnya, ini ceritanya panjang. Tapi boleh tanya. Oke, baik Syekh. Syekh, berarti Syekh, sahabat Salman Al Faris itu menentukan gurunya itu tidak sesuai dengan dirinya itu menurut akalnya atau menurut nurani daripada dia, Syekh. Dia menentukan ini tidak baik sehingga sampai pada titik saya harus ketemu tadi yang guru yang soleh dan menunjukkan bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Ini tanyaan kamu berat ya Durra. Ini tanyaan kamu tanyaan orang tasawuf. Ya Allah, yang sudah dalam. Jangan tanya-tanya seperti ini. Terjadi masalah yang baru belajar, yang baru ikut kita. Ya udah PR. Tapi dia bilang. Tapi saya penasaran, Syekh. Ya. Tapi dia bilang, waktu saya lihat ayah saya lihat ibadah kepada api, saya tidak suka. Artinya apa? Dari akalnya atau dari hatinya? Dari hati, dari akal. Dari dua. Kalau mau lebih luas, kalau mau lebih luas itu dari fitrah. Fitrahnya setiap orang, Rasulullah bersabda, setiap anak kecil lahir dia orang berislam. Ayahnya dan ibunya yang dia jadikan orang Yahudi atau orang Nasrani. Artinya apa itu? Fitrahnya dari hati. Dari Allah. Fitrahnya dari Allah Ta'ala. Artinya dari hati Allah Ta'ala sudah taruh di hatinya masalah itu. Nah, itu. Mu'adir. Oke, paham ya? Paham, Syekh. Insya Allah. Jazakallah khair.
kalau kita masuk ke ilmu itu namanya ilmu al-ilham, ilmu al-mukasyafah, ilmu itu nanti itu nanti kita bahas masalah itu. Insya Allah panjang umur, sehat, terus istiqomah dengan Syekh. Nah. Oke, sudah ada yang mau tanya atau sudah selesai? Jawaban 2 menit benar. Iya kan, Syekh? Oke, ntar kita insya Allah minggu depan kita lanjut belajar, sudah masuk di buku Bidayatul Hidayah insya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Amin wa barakalaih. Amin. Syukran Syekh, jazakallah. Yang admin nggak ada tanyaan? Nggak ada tanyaan dari yang admin? Nggak ada memasukkan dari yang lain? Kamu lah. Ada masukan dari teman-teman, mungkin bahasanya Syekh Faisal atau ada saran, kritik, masukan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Suaraku keluar nggak ya? Ini Keluar. Via sudah tanyaan sudah cukup, tanya sudah cukup karena waktunya sudah selesai. Tapi saya minta maaf karena bahasa saya tidak jelas. Mudah-mudahan Allah Taala yu'allimukumullah Taala insyaallah. Insyaallah, amin. Insyaallah kami paham. Semoga Allah. Amin. Insyaallah Syekh, belajar pelan-pelan Syekh, saya Syekh, Ana Syekh. Belajar pelan-pelan dari Syekh. Ya, atau saya bilang seperti Juha, atadruna ma aqulu lakum, kamu tahu saya apa yang mau bilang apa, mereka bilang ya, bilang sudah cukup, kamu tahu. Yang kedua, Jumat yang kedua, atadruna ma aqulu lakum, mereka bilang tidak. Dia bilang bagaimana saya ngajarin orang yang tidak tahu. Jumat berikutnya dia tanya lagi, atadruna ma aqulu lakum, setengahnya bilang ya, setengahnya bilang tidak. Dia bilang sama mereka, yang tahu kasih tahu sama yang tidak tahu. Ini sekarang saya bilang seperti itu. Yang paham bahasa saya, alhamdulillah, kasih tahu sama orang yang belum paham bahasa saya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Amin. Amin. Jazakallah. Kita baca doa. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa. Allahumma lakal hamdu rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma inna waqafna ala babika nata'allamu baban min abwab al-ilmi wa nas'aluka Allahumma an taj'alana min ahli al-ilmi min ahli as-safa min ahli at-tazkiyah wa ahli at-tarbiyah. وصفي أخلاقنا وأقوالنا وأفعالنا واجعلنا متخلفين من آدابنا وأخلاق من آداب الإسلام وأخلاق الإسلام واجعلنا من أهل الإسلام حسا ومعنى ظاهرا وباطنا وبارك لنا فيما تعلمنا وفيما قرأنا وفيما فهمنا من تعلم الدين وأحكامه وآدابه واجعلنا بحقائق الدين متحققين برحمتك يا أرحم الراحمين وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم متمسكين وبحبل رب العالمين متمسكين وردنا إليكم ردا جميلا واعفنا واغفر لنا وارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله. Alhamdulillah, sinyalnya bagus ya, lancar. Sinyal bagus. Saya lihat ini di luar rumah ini. Lihat ini saya di luar rumah. Backgroundnya bagus banget Syekh, asli. Ini background asli. Ada manusia juga ini. Ini anak. Ini apa bahasa Indonesia apa? Paman. Pamannya benar, paman ini. Juga ini ada satu lain. Saya di puncak ya, Syekh. Tapi background saya di depan. Itu berapa kilo dari rumah Syekh? Sinyal di rumah nggak ada. Kalau siang nggak ada. Jalan berapa lama Syekh ke situ Syekh? Dari mana? Rumah. Dari mana? Dari rumah Syekh ke tempat ini.
Dari mana? Dari rumah ke ini, ke background ini berapa lama, Chef? Itu lihat ini rumah ini belakang ini. Bagus banget ya Allah. Masya Allah. Dekat banget ya kan? Ya. Aja nggak ada corona, Chef. Tidak ada corona. Corona di mana? Ada Qur'ana, kita baca Qur'ana. Nyangkut di daun-daun, Chef. Anak potongnya tuh, Chef. Coronanya nyangkut di daun. Sepertinya dingin cuaca di sana ya, Seh. Dari waktu saya datang sampai sekarang tidak pakai masker. Oh, alhamdulillah. Ya, Chef. Kalau saya pakai masker, mereka pikir saya yang sakit. Oh, ini fulan sakit lagi pakai masker. Alhamdulillah, insyaallah. Tanamannya hijau-hijau semua, Chef. Airnya bagus ya. Berarti airnya Alhamdulillah. Ayo kapan datang ke kota saya? Terjun andana. Iya, mau saya kumpul duit dulu. Mau kiamat. Ya Allah. Nunggu dijemput, Chef. Nunggu dijemput Chef ke sini, Chef. Enggak, sebentar. Kamu mau jemput langsung saya. Ini enggak boleh. Kasihan. Ini di mana, Chef? Di Yaman, ya Allah, Masya Enggak, Allah. lebih afdal kita kumpul duit biar pergi umrah, setelah umrah balik ke Yaman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin, insyaallah. Amin, ya Allah. Ya, khair. Oke, jazakumullah khair. Sudah cukup ya? Ya, Chef. Jazakallah khair, Chef. Yang admin keluar dari live dari YouTube, yang admin. Oke, siap. Oh, aku bukan. Barakallah. Harus keluar dulu sebelum saya. Jazakumullah khair. Nastaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Chef. Fi amanillah. Nastaudi'ukum. Terima kasih semuanya. See you next week. Sama-sama, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih admin. Mbak Hera, jangan lupa sign up di kelas. Berhenti Ustazah, terima kasih. Ya, jazakumullah khairan. Izin lift ya. Aku lift ya. Terima kasih. Kalau ada pengajian lagi jangan lupa aku diundang lagi. Allah. Alhamdulillah, senang. Linknya selalu dikirim ya, Ustazah. Alhamdulillah.